يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu kenapa kita tidak akan bisa melihat Allah dengan mata ini di alam dunia ini. Nah, karena kelemahan kejadian kita ini, nas'at kejadian kita ini lemah. Tidak akan mampu untuk melihat langsung dengan mata kepala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fil akhirah yakshifullahu lak an kamali dzatih litarahu bi'aini basarik. Nah, di akhirat kelak, di akhirat Allah bukakan bagi engkau tentang kesempurnaan zatnya, agar engkau lihat Allah dengan mata yang zahir engkau itu. Nah, di akhirat kita di dalam surga Allah membukakan dia sehingga kita bisa langsung melihat dengan mata kepala yang zahir ini bagaimana sempurnanya zat Allah yang maha suci itu. Faru'yatul 'abdi li rabbih fil akhirah ala hasabi tajallihi lahu fi hadhihi dunya. Maka melihatnya seorang hamba bagi Tuhannya di akhirat itu sekira-kira nampaknya Tuhan bagi si hamba pada dunia ini. Jadi di akhirat itu kita melihat Allah tergantung bagaimana mata hati kita melihat di alam dunia ini. Kalau dalam dunia ini mata hati kita masih kabur melihat Allah melalui ciptaan-ciptaannya ini, maka di akhirat pun kita melihat Allah kabur walaupun dengan mata yang jelas, yang nyata ini. Jadi bagaimana nampaknya kita melihat Allah di dalam surga itu tergantung bagaimana nampaknya mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa sering kita bertemu Allah di surga itu tergantung berapa sering kali mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Jadi ukurannya memang dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-114 tentang alasan kenapa Allah menyuruh kita untuk menyaksikannya dengan mata hati kita di alam dunia ini. Nah, ini hikmah yang ke selanjutnya. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Artinya alima adama sabrik an ru'yatihi bi'aini basari. Allah mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa sabar untuk melihat Allah dengan mata yang zahir ini. Nah, orang yang sudah merasakan dirinya ini selalu dilimpahi nikmat oleh Allah, orang yang merasakan bahwa dirinya ini selalu disayang Allah, orang yang merasakan dirinya selalu dalam lindungan Allah, orang yang merasakan dirinya setiap detik dibelai disayang oleh Allah, maka orang ini pasti akan rindu untuk melihat bagaimana Allah itu. Ya, hanya kabar-kabarnya aja. Setiap detik datang kiriman dari Allah, sekejap mata datang kiriman dari Allah. Kita bergelimang dengan nikmat Allah. Nah, orang-orang yang arif itu oleh karena demikian mereka sudah tidak sabar lagi untuk bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata yang zahir ini. Nah, Allah tahu bahwa orang-orang arif itu tidak sabar untuk melihat Allah. Fa ashhadaka iyyaha litarahu biha bi'aini basirati. Maka Allah berikan kepada mereka itu musyahadah Allah dengan mata hati sehingga mereka bisa melihat Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa in kanat tilkal akwan hajibatan laka an ru'yatika lahu bi'aini basarik faqad ra'aitah walau min wara'i hijab. Dan sekalipun itu ciptaan-ciptaan Allah menjadi penghijab, menjadi dinding bagi engkau daripada melihat Allah dengan mata yang nyata ini, maka sungguh engkau telah melihat Allah dengan mata hati walaupun dari belakang hijab itu. Jadi walaupun Allah itu terdinding dengan ciptaannya di alam dunia ini bagi mata yang nyata, tetapi dengan mata hati Allah itu sebenarnya maha nyata, maha nampak pada ciptaan-ciptaannya itu. Nah, orang-orang yang diberi Allah demikian, orang-orang yang mata hatinya itu sudah jalan seperti tadi, orang-orang yang sudah bisa menyaksikan mata hatinya keindahan Allah, keperkasaan Allah pada tiap-tiap ciptaannya, maka itu adalah karamatun minallahi laka. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada engkau. Kalau kita tuh sudah bisa macam itu, kita ini sudah bakaramat, artinya sudah bakaramat. Sudah bakaramat itu Allah berikan karamat kepada engkau. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang indah, nah kita lihat indahnya Allah di hati, jangan diucapkan di muntung itu, dan khawatirnya tak muntung nih kita nih jadi bahan pemandiran. Ini urusan aini basiratik, urusan mata hati engkau. Jadi mata kepala tetap indahnya gunung itu tetap mata hati yang menyatakan itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang nyata tetap menyatakan bahwa indahnya itu laut, tapi mata hati menyatakan indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita bisa selalu demikian, itu karamatun minallahi laka. Itu karamat yang diberikan Allah bagi engkau. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.